Bayangkan ini Bapak Ibu, seorang pensiunan 70 tahun, tidak merokok, tidak makan gorengan, tiap hari sarapan dengan sayur sehat buatan sendiri. Tapi suatu pagi, ia pingsan di dapur, tangannya dingin. Jantungnya berdebar hebat. Dan setelah diperiksa di rumah sakit, penyebab utamanya ternyata bukan karena obat, bukan karena gula, tapi dari sayur yang ia makan setiap hari. Ya, sayuran yang kelihatan segar, alami, dan penuh serat itu ternyata bisa jadi racun diam-diam bagi tubuh orang tua. Dan ini bukan 1-2 kasus saja, Mas Raka. Ratusan ribu lansia di Indonesia mungkin sedang makan sayur ini sekarang sambil yakin bahwa mereka sedang hidup sehat. Padahal, ginjal mereka pelan-pelan rusak. Sendi makin bengkak. Obat darah tinggi mereka tidak bekerja. Dan yang paling menyedihkan, mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu, hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat istimewa. 30 tahun beliau mendedikasikan hidup untuk menyelamatkan orang tua Indonesia. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan yang luar biasa. Beliau adalah arsitek utama Program Nasional Alzheimer Indonesia. Assalamualaikum Bu Dokter, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena salah pilih sayur bisa mempercepat kerusakan tubuh lansia. Tapi kabar baiknya, kita masih bisa memperbaiki sebelum terlambat. Sebelum kita bongkar sayur berbahaya dan sayur penyelamat itu, saya ingin tahu dulu, kamu lagi nonton dari mana nih? Kota Makassar, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tonton sampai akhir. Karena di bagian terakhir kami akan beri solusi praktis. 4 sayur luar biasa yang bisa memperpanjang umur Anda secara ilmiah. Langsung saja Bu Dokter. Apa sayuran pertama yang sebaiknya dihindari lansia? Jagung kalengan. Ini jebakan yang sering dianggap sehat, padahal berbahaya. Tingginya gula tambahan dan natrium dalam jagung kalengan bisa menaikkan gula darah secara drastis, lalu turun tajam. Akibatnya, lemas, pusing, susah fokus, dan untuk orang tua yang sedang mengelola diabetes atau tekanan darah tinggi, ini bisa memperburuk kondisi. Waduh Bu, saya ingat ibu saya suka sekali jagung kalengan. Katanya praktis, tinggal tuang. Tapi dia sering ngeluh kembung dan ngantuk berat setelah makan. Ternyata bukan kebetulan ya. Bukan, Mas Raka. Jagung kalengan juga mengandung BPA dari lapisan kalengnya. Ini zat kimia yang bisa mengganggu hormon dan merusak ginjal dalam jangka panjang. Dan jangan lupakan kandungan natriumnya. Setengah cangkir jagung, kalengan bisa mengandung lebih dari 300 mg natrium. Kalau Bapak Ibu sedang minum obat darah tinggi, natrium berlebih ini membuat obat tidak efektif. Saya sendiri juga minum obat darah tinggi Bu. Tapi tekanan saya masih sering tinggi. Jangan-jangan, karena saya masih suka makan makanan kalengan juga? Bisa jadi, Mas Raka. Banyak lansia merasa sudah minum obat, tapi tubuh mereka tidak merespons. Karena musuhnya justru ada di piring makan mereka sendiri. Natrium dan gula tersembunyi membuat jantung bekerja lebih keras, cairan tertahan di tubuh. Akibatnya, bengkak kaki, nyeri kepala, pingsan ringan. Serem sekali ya. Jadi solusinya, Ganti dengan jagung segar. Kukus sendiri tanpa tambahan garam. Ingat, semakin praktis sebuah makanan, semakin besar kemungkinan ada konsekuensi tersembunyi. catat itu ya Bapak Ibu. Jangan tertipu kemasan cantik. Kita lanjut ke sayur berbahaya kedua. Kelihatannya modern, hijau, dan gaya hidup sehat, tapi bisa memperburuk kondisi lansia, yaitu brokoli mentah, kale mentah, kembang kol mentah, kubis Brusel mentah. Loh, itu kan sayur yang sering masuk salad, smoothie, bahkan jadi ikon makan sehat. Betul, Mas. Tapi untuk tubuh lansia, sayuran kucifer mentah mengandung goitrogen. Zat ini mengganggu fungsi tiroid, apalagi jika dikonsumsi rutin
dan dalam jumlah besar. Tiroid kita mengatur kecepatan metabolisme. Kalau terganggu, berat badan naik, cepat lelah, bahkan perasaan sedih tanpa sebab. Waduh, saya pernah ikut-ikutan cucu saya minum smoothie kalau tiap pagi, tapi kok jadi gampang capek ya? Itu gejala klasiknya, Mas. Selain itu, sayuran mentah ini juga mengandung serat tidak larut dan gula kompleks seperti rafinosa. Sistem cerna lansia sudah melambat. Serat keras ini bikin perut kembung, gas, dan begah. Kalau begitu, apakah sebaiknya tidak makan brokoli sama sekali? Bukan begitu. Masih boleh, tapi harus dimasak sebentar. Kukus ringan atau tumis sebentar. Ini akan mengurangi efek goitrogen dan bikin seratnya lebih lembut. Jadi bukan mentah itu lebih sehat? Bukan. Makan sehat itu bukan soal ikut tren, tapi soal mengerti apa yang tubuh kita butuhkan. Bu dokter, kita sudah bicara soal jagung kalengan dan brokoli mentah. Tapi katanya, ada sayur lain yang tampaknya aman, bahkan sering dimasak orang kampung. Tapi bisa memicu radang sendi dan nyeri menyiksa? Betul sekali, Mas Raka. Sayuran ketiga yang perlu diwaspadai lansia adalah terong. Bentuknya cantik, ungu mengkilat, sering dipanggang, ditumis, jadi lodeh. Tapi, terong termasuk dalam keluarga nightshade, sayuran yang mengandung solanin. Dan solanin ini bisa memicu peradangan diam-diam. Astaga, saya sering lihat ibu-ibu di pasar beli terong buat sambal terong bakar. Saya juga suka. Tapi, kenapa baru sekarang dengar soal ini? Karena banyak orang tua meremehkan gejala awal. Lutut makin kaku, jari sulit digerakkan, bangun pagi rasa pegal luar biasa. Mereka pikir itu normal karena usia. Padahal, Mas Raka, solanin dari kulit terong bisa memicu peradangan kronis tingkat rendah. Dan, jika dibiarkan, sendi rusak pelan-pelan. Astagfirullah, jadi bisa bikin jari kaku, susah pegang gelas. Itu bukan karena umur? Bisa jadi karena makanan. Saya tidak bilang semua orang harus berhenti makan terong. Tapi untuk lansia yang sudah punya rematik, osteoartritis, atau asam urat, lebih baik hindari atau kurangi drastis. Bagaimana caranya tahu kalau tubuh kita sensitif terhadap terong? Coba hentikan konsumsi terong selama 2-4 minggu. Perhatikan perubahan di lutut, pergelangan tangan, punggung bawah. Kadang bukan cuaca yang salah, bukan usia yang salah, tapi isi piring kita sendiri. Duh, ini mulai membuka mata saya, Bu Dokter. Tapi katanya, ada yang lebih mengejutkan lagi. Sayur yang kita anggap raja sayur, Ya, ini bagian paling bikin saya ingin teriak tiap kali ke rumah pasien. Karena mereka semua dengan penuh keyakinan membuat jus bayam mentah. Padahal, bayam mentah bisa sangat berbahaya bagi lansia. bayam, serius Bu, bukannya itu makanan Popeye? Popeye tidak pernah tua, Mas. Tapi kita menua. Dan bayam mentah mengandung 2 senyawa berisiko tinggi bagi lansia, oksalat dan vitamin K1. Apa bahayanya oksalat? Oksalat mengikat kalsium dan zat besi di dalam usus. Akibatnya, tubuh kita tidak bisa menyerap 2 mineral penting itu. Padahal, lansia butuh kalsium untuk tulang kuat, butuh zat besi untuk energi dan konsentrasi. Tanpa itu, mudah lelah, rambut rontok, kuku rapuh, sering pusing. Waduh, saya dulu sering bikin jus bayam mentah campur apel. Katanya buat detox. Detox jadi destruksi kalau tidak tahu caranya. Dan belum selesai di situ, vitamin K1 dalam bayam mentah bisa mengganggu obat pengencer darah seperti warfarin. Untuk Bapak Ibu yang sedang mengelola jantung, stroke ringan, atau fibrilasi atrium, konsumsi bayam mentah tanpa kontrol bisa membuat darah menggumpal terlalu cepat. Atau sebaliknya, INR jadi tidak stabil. Risiko stroke naik, perdarahan dalam bisa terjadi. Saya mulai takut, Bu. Tapi juga bersyukur akhirnya tahu. Solusinya sederhana. Masak bayam, tumis ringan, rebus sebentar. Itu akan mengurangi oksalat dan vitamin K1. Hasilnya, mineral lebih mudah diserap dan sayur jadi lebih ramah bagi tubuh lansia. Jadi prinsipnya, bukan makin mentah makin sehat, Betul, Mas.
Prinsipnya, tubuh kita makin tua, tapi kita bisa makan lebih bijak. Bapak Ibu, tadi kita sudah bongkar 4 sayuran yang diam-diam memperpendek umur lansia. Mulai dari jagung kalengan, brokoli mentah, terong, hingga bayam mentah. Dan sekarang, kita akan masuk ke bagian yang menyejukkan hati. 4 sayuran luar biasa yang bisa memperpanjang umur Anda secara ilmiah. Sayur pertama ini sering dianggap aneh, bahkan tidak enak. Tapi bagi jantung, otak, dan pencernaan, dia adalah penyelamat diam-diam. Kita bicara tentang Beet, atau yang kadang disebut umbi merah tua. Beet kaya akan nitrat alami. Ketika masuk tubuh, nitrat ini berubah menjadi oksida nitrat senyawa yang melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah. saya pernah coba jus bit campur jeruk. Awalnya pahit, tapi badan jadi lebih enteng seminggu kemudian. Itu efeknya. Tidur lebih nyenyak, tidak gampang pusing, tekanan darah stabil. Bahkan, ada studi dari Wake Forest University yang menunjukkan jus bit sebelum olahraga ringan bisa meningkatkan konektivitas otak. Bit juga mengandung antiinflamasi alami untuk nyeri sendi dan metabolisme. Bapak Ibu catat ya, kalau merasa lemas, tekanan darah naik turun, sulit fokus, mungkin sudah saatnya tambahkan bit kukus atau jus bit segar ke menu harian. Karena untuk tubuh yang menua dengan tenang, bit bukan hanya warna, tapi kekuatan. Wah, saya baru sadar ternyata warna merah bit bukan cuma cantik, tapi juga menyelamatkan. Tapi saya penasaran, Bu Dokter, sayuran kedua yang direkomendasikan untuk lansia itu apa? Sayur ini sering terlewat, padahal manfaatnya luar biasa untuk tulang, jantung, dan kekebalan tubuh. Namanya pakcoy, atau dikenal juga sebagai sawi sendok. Yang bentuknya kayak sendok dan lembut itu? Betul, Mas Raka. Pakcoy adalah bagian dari keluarga Cucifer, sama seperti brokoli dan kale. Tapi beda besar, pakcoy rendah oksalat dan sangat mudah dicerna. Bukan musuh bagi lansia, tapi justru sahabat sejati. Wah, ibu saya sering tumis pakcoy pakai bawang putih. Katanya enteng di perut. Itu benar ya? Benar sekali. Pakcoy mengandung kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin K. Semua ini mendukung kekuatan tulang dan sirkulasi darah. Jadi cocok banget buat yang risiko tulang keropos ya, Bu? Sangat cocok, khususnya untuk wanita setelah menopause dan pria di atas usia 70 tahun. Pakcoy membantu tubuh benar-benar menyerap kalsium, tidak seperti bayam mentah. Dan kelebihannya lagi, vitamin K dan magnesium di dalamnya membantu mengarahkan kalsium ke tulang, bukan ke pembuluh darah. Artinya, jantung pun ikut terlindungi. Wah, jadi bukan cuma tulang yang kuat, tapi juga jantung lebih ringan kerjanya? Ya, dan satu hal lagi yang sering dilupakan, vitamin C dalam pakcoy tinggi. Ini membantu daya tahan tubuh lansia melawan infeksi ringan, mempercepat pemulihan dari flu atau batuk yang biasanya lebih lama di usia tua. Kalau begitu, untuk lansia yang tidak cocok minum susu, pakcoy bisa jadi alternatif alami? Tepat sekali, Mas Raka. Tumis, sup, atau kukus. Pakcoy mudah diolah, lembut di perut, tapi kuat dalam manfaat. Setiap gigitannya adalah keputusan, menunda kerusakan, atau memperkuat perbaikan. Masya Allah. Bapak Ibu, ayo tulis di komentar, apakah di rumah masih sering makan pakcoy? Atau baru mau coba setelah nonton ini? Kita lanjut ke sayur ketiga yang sering diremehkan. Padahal kecil, manis, tapi sangat kuat membantu pencernaan dan gula darah. Namanya kacang polong hijau. Yang sering buat pelengkap sup itu, Bu? Betul. Tapi di balik bentuk mungilnya, kacang polong mengandung serat tinggi, protein nabati, dan antioksidan. Dan yang paling penting, seratnya membantu menstabilkan gula darah, sementara proteinnya menjaga massa otot. Saya baru tahu itu, Bu. Soalnya saya pikir kacang polong cuma pelengkap. Banyak yang anggap begitu. Padahal, satu cangkir kacang polong bisa mengandung 7-9 gram serat. Serat ini penting untuk lansia yang sering mengalami sembelit, perut tidak nyaman, atau sulit BAB. Selain itu,
Kacang polong juga mengandung 8 gram protein per cangkir. Ini membantu mencegah sarkopenia, kehilangan otot bertahap. Wah, jadi hanya dengan menambahkan semangkuk kacang polong 2 atau 3 kali seminggu, lansia bisa menjaga kekuatan tubuh? Betul. Untuk lansia yang sedang mengatur diabetes atau pradiabetes, serat larut dalam kacang polong juga memperlambat penyerapan gula. Tidak ada lonjakan glukosa tiba-tiba, energi jadi lebih stabil, tidak mudah lemas, atau pusing sore hari. Saya jadi ingin coba masukkan kacang polong ke dalam nasi goreng atau sup di rumah. Silakan, dan jangan lupakan kandungan lainnya, flavonoid, polifenol, vitamin K, vitamin B. Ini semua membantu jantung tetap kuat, tulang padat, dan otak tajam. Satu kata, luar biasa. Dan kita tiba di sayuran keempat, sayuran terakhir dari daftar hari ini. Namanya mungkin belum sering terdengar. Tapi manfaatnya luar biasa bagi hati, kekebalan, pencernaan, dan mata. Yaitu Swiss chard atau dikenal juga sebagai sawi beet. Saya belum pernah dengar itu sebelumnya. Rasanya seperti apa? Lembut, sedikit manis, dan penuh kekuatan. Swiss chard kaya vitamin A, C, K, serta magnesium, zat besi, dan lutein. Semuanya bekerja melindungi organ vital dan sistem imun lansia. Saya sering merasa mata mulai kabur dan gampang masuk angin. Apakah ini bisa bantu dua-duanya? Sangat bisa. Betalain dalam Swiss chard adalah senyawa antiinflamasi dan detoksifikasi, membantu hati menyaring racun dengan lebih efisien. Dan lutein serta zeaksantin bertindak sebagai pelindung mata, menyaring cahaya biru, dan mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula. Masya Allah. Jadi kita bisa lihat dunia lebih jelas dan tubuh tetap segar? Betul. Satu cangkir Swiss chard yang dimasak bisa menyediakan lebih dari 40% kebutuhan harian vitamin C. Ini membantu mempercepat penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan untuk pencernaan? Swiss chard punya efek diuretik ringan, membantu mengurangi cairan berlebih yang bisa memicu bengkak di kaki atau tangan, dan melancarkan BAB tanpa menyebabkan kembung seperti bayam mentah. Bisa ditumis ringan dengan bawang putih, dimasukkan ke sup atau smoothie. Jadi, meski belum populer, Swiss chard layak ada di dapur setiap minggu? Bukan hanya layak, penting untuk Bapak Ibu yang ingin tubuh lebih ringan, mata lebih terang, dan hati lebih bersih. Swiss chard adalah teman sejati. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah mendengar semuanya, saya tahu perasaannya mungkin campur aduk. Kaget, karena ternyata ada sayur yang kelihatan sehat tapi bisa merusak tubuh kita. Takut, karena bisa jadi kita atau orang tua kita sudah makan itu bertahun-tahun. Tapi juga mungkin lega, karena sekarang kita sudah tahu, sudah sadar, dan artinya kita bisa berubah. Betul, Mas Raka. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukan waktu untuk menyerah. Tapi justru saatnya untuk memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan suplemen ajaib, tapi dengan memilih lebih cerdas. Mulai dari isi piring makan kita sendiri. Saya jadi mikir, Bu Dokter, selama ini saya pikir sayur itu pasti sehat. Ternyata ada yang bisa membuat kita kehilangan otot, rematik makin parah, bahkan tekanan darah tidak stabil. Banyak yang punya pikiran sama, Mas. Ada anggapan, yang penting makan sayur. Yang penting hijau dan segar. Padahal tidak semua yang hijau itu menyehatkan. Dan tidak semua yang mentah itu lebih baik. Saya mau tanya, Bu Dokter, apa kesalahan paling umum yang dilakukan lansia Indonesia soal makan sayur? Ada 2. Pertama, menganggap semua sayur bisa dimakan mentah. Padahal tubuh lansia tidak sama seperti anak muda. Saluran cerna sudah melemah. Penyerapan nutrisi berkurang. Serat keras dan senyawa tertentu justru jadi beban. Kedua, percaya pada tren tanpa menyesuaikan kondisi tubuh. Smoothie kale, jus bayam menta, salad brokoli menta. Ini mungkin cocok untuk orang usia 20, tapi untuk yang 60 ke atas bisa memicu kembung, pusing, bahkan gagal ginjal ringan jika dilakukan terus-menerus. Jadi bukan soal ikut gaya hidup sehat,
tapi soal paham kebutuhan tubuh di usia kita. Tepat. Makan sehat di usia lanjut itu bukan lebih mahal, tapi lebih tepat. Ganti jagung kalengan dengan kacang polong. Tukar bayam mentah dengan pakcoy atau Swiss chard. Kurangi terong dan brokoli mentah. Dan mulai biasakan konsumsi bit kukus atau use bit segar. Saya ingin dengar dari Bapak Ibu yang sedang nonton. Tulis di komentar, sayur mana yang paling mengejutkan hari ini? Dan sayur mana yang ingin mulai Anda hindari? Atau coba minggu ini? Karena dari cerita dan komentar Bapak Ibu, saya pun belajar banyak. Setiap rumah punya cerita berbeda. Setiap tubuh punya kebutuhan berbeda. Tapi setiap perubahan kecil bisa memperpanjang umur dan menjaga kemandirian. Bu Dokter, satu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar kami, kalau sudah telanjur makan sayuran berbahaya itu bertahun-tahun, masih bisa diperbaiki nggak? Selama ginjal belum rusak berat, selama tubuh belum menyerah sepenuhnya, selalu ada harapan. Tubuh manusia luar biasa. Dengan perubahan perlahan tapi konsisten, dalam waktu 2-4 minggu, banyak pasien saya sudah merasakan perbedaan besar. Seperti? Tidur lebih nyenyak, BAB lebih lancar, lutut tidak terlalu kaku, tekanan darah lebih stabil. Dan yang paling penting, mereka merasa punya kendali kembali atas tubuhnya. Wah, saya terharu dengarnya. Apalagi kalau kita lihat orang tua bisa kembali mandiri. Bisa jalan sendiri ke masjid, ke pasar, bercanda dengan cucu tanpa takut jatuh. Itu kebahagiaan luar biasa. Itulah kenapa saya selalu bilang, setiap sendok makanan adalah pilihan. Apakah kita mau membuat tubuh makin berat dan lambat, atau justru memberi tubuh kekuatan, kejernihan, dan keseimbangan? Dan bukan soal makan lebih banyak, tapi soal makan lebih cerdas dan sadar. Betul. Dan satu hal lagi, kalau Bapak Ibu sedang dalam pengobatan, memiliki alergi atau kondisi khusus, selalu konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi terpercaya sebelum mengubah pola makan. Karena setiap tubuh berbeda. Yang penting adalah mendengarkan dan menghormati tubuh kita sendiri. Saya ingin sampaikan pesan pribadi, Bapak Ibu. Kalau Anda nonton video ini sampai titik ini, berarti Anda peduli. Dan itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Sekarang saatnya kita ubah kepedulian itu jadi tindakan nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, saatnya kita ubah semua informasi tadi menjadi langkah nyata di dapur dan di meja makan. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanya jadi beban pikiran. Tapi pengetahuan yang diubah jadi kebiasaan, itu bisa menyelamatkan hidup. Bu Dokter, bisa bantu jelaskan seperti apa perubahan sederhana tapi berdampak besar? Dengan senang hati, Mas. Mari kita lihat contoh menu harian lansia yang perlu diperbaiki, lalu kita ubah pelan-pelan. Kasus pertama, sarapan yang tampak sehat, tapi ternyata berbahaya. Menu, jus bayam mentah, roti putih, teh manis. Masalah, bayam mentah menghambat penyerapan zat besi dan ganggu kerja obat darah. Roti putih cepat menaikkan gula darah. Teh manis memperparah lonjakan glukosa dan menghambat zat besi. Solusi baru, ganti jus bayam dengan pakcoy rebus dan telur rebus. Ganti roti putih dengan ubi kukus atau singkong rebus. Ganti teh manis dengan air kelapa muda segar tanpa gula. Wah, dari satu sarapan saja ternyata bisa membuat tubuh lebih kuat atau lebih cepat rusak. Betul, Mas? Dan itu baru satu kali makan. Kasus kedua, makan siang yang dianggap mewah, tapi bisa memperparah kondisi. Menu, sup jagung kalengan, terong balado, nasi putih. Masalah, jagung kalengan tinggi natrium dan gula, terong memicu radang sendi, nasi putih cepat menaikkan gula darah. Solusi baru, ganti sup jagung kalengan dengan sup kacang polong segar, ganti terong dengan tumis pakcoy dan wortel, ganti nasi putih dengan nasi merah atau nasi campur jagung segar kukus. Bu, saya mulai membayangkan dari 3 kali makan sehari, kita bisa menyelamatkan tubuh 3 kali sehari. Luar biasa, Mas. Dan tidak perlu langsung sempurna, mulai dari satu perubahan dulu. Misalnya, ganti bayam mentah jadi bayam rebus. Atau tambahkan bit kukus 2 kali seminggu. Kasus ketiga,
Makan malam ringan, tapi bisa mengganggu tidur. Menu, salad kale mentah, roti tawar. Teh hangat, masalah kale mentah mengganggu tiroid. Roti tawar rendah nutrisi. Teh mengandung kafein yang bisa ganggu tidur dan serap zat besi, solusi baru. Ganti salad mentah dengan sayur bening, sawi hijau, dan tahu kukus. Ganti roti tawar dengan pisang rebus atau bubur beras merah. Ganti teh dengan air jahe hangat, Jadi bisa tetap kenyang, tetap hangat, tapi lebih ramah untuk tubuh lansia. dan hasilnya bisa dirasakan dalam waktu singkat. Dalam 2 minggu, banyak pasien saya yang sebelumnya tidur tidak nyenyak, lutut sakit, kepala berat, perlahan jadi lebih ringan, bugar, dan semangat lagi. Saya jadi teringat kisah Bu Darmi, seorang ibu pensiunan dari Sragen. Tadinya, tiap pagi harus dibantu anak hanya untuk berdiri, sendi kaku, kepala pusing, gampang marah. Dan setelah dia hentikan jagung kalengan dan jus bayam mentah, serta mulai konsumsi pakoi, bit, dan air kelapa, 3 minggu kemudian dia sudah bisa jalan kaki 15 menit ke masjid. Itu bukan keajaiban. Itu hasil dari makanan yang tepat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hanya dengan ganti satu sayur, kita bisa kembali ke pasar sendiri. Jalan ke musyola tanpa takut jatuh. Mengangkat cucu tanpa rasa sakit di tangan, apalagi yang kita tunggu? Banyak lansia berpikir, usia saya sudah tua, percuma berubah. Padahal justru karena tua, setiap tahun itu berharga. Kalau bisa menambah 5 tahun hidup sehat, 5 tahun tanpa tergantung obat-obatan. Bukankah itu hadiah besar? Dan bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Karena semakin sehat Bapak Ibu, semakin ringan beban anak cucu. Dan semakin besar kesempatan kita berbagi kasih sayang tanpa rasa sakit. Bahkan, satu pasien saya bilang, "Bu dokter, saya ingin wafat dalam keadaan mandiri, bukan di ranjang sakit." Itu kalimat yang menggetarkan hati saya. Dan saya percaya, pola makan yang tepat bisa bantu mewujudkannya. Bapak Ibu, setelah mendengar semua ini, apakah Anda siap untuk mulai? Tulis di komentar. Perubahan pertama, apa yang ingin Anda lakukan minggu ini? Apakah mulai masak bit kukus, menghentikan salad mentah, atau beli kacang polong di pasar tradisional? Dan jangan ragu untuk bagikan video ini ke grup keluarga atau grup RT. Karena bisa jadi ada seseorang di luar sana yang sedang makan sayur sehat, tapi tubuhnya sedang menjerit diam-diam. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah belajar bersama hari ini bahwa tidak semua yang terlihat sehat benar-benar menyehatkan, bahwa sayuran pun bisa jadi racun kalau tidak cocok dengan tubuh kita yang sudah menua, Dan bahwa setiap sendok makan yang masuk ke tubuh bisa jadi alat penyembuh atau jadi beban diam-diam yang mempercepat kerusakan. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki. Mulai dari hari ini. Mulai dari piring makan malam nanti. Mulai dari keputusan kecil untuk memilih dengan sadar. saya tahu mungkin tidak mudah karena kita sudah puluhan tahun terbiasa makan dengan cara tertentu, tapi seperti kata Bu Dokter, tubuh kita butuh kita lebih dari sebelumnya, bukan untuk diet, bukan untuk tampil, tapi untuk bisa tetap mencintai, tetap hadir, tetap mandiri. Saya ingin Bapak Ibu tahu bahwa harapan itu masih ada, selalu ada. Selama kita masih mau mendengarkan tubuh kita, mau menyesuaikan cara makan, dan memberi kesempatan kepada tubuh untuk memperbaiki diri. Bayangkan jika hanya dengan mengganti salad mentah menjadi tumis pakcoy, dengan menambah kacang polong ke sup, dengan mengukus bit 2 kali seminggu, Bapak Ibu bisa kembali naik sepeda, jalan kaki tanpa tongkat, membaca Quran tanpa kacamata tebal, atau sekadar tertawa bersama cucu tanpa merasa kelelahan. Dan itu bukan mimpi. Saya sudah melihatnya. Saya sudah mendampingi ratusan pasien yang pelan-pelan mengembalikan kendali atas hidup mereka dengan makanan sederhana, dengan air kelapa, dengan pisang, dengan pakcoy, bukan suplemen mahal, bukan terapi aneh, tapi dari dapur sendiri. Dan yang paling penting, tidak ada kata terlambat. Apakah Bapak Ibu usia 60, 70, atau bahkan 80? Hari ini bisa jadi awal dari tubuh yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih,
dan hidup yang lebih utuh. Satu pesan terakhir dari saya, menjadi tua adalah takdir. Tapi menjadi tua dengan martabat dan kesehatan, itu adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita, di dapur kita, di piring kita. Saya ingin mengajak semua yang nonton, jangan simpan video ini untuk diri sendiri. Bagikan, sebarkan, karena bisa jadi ada seorang ibu di desa kecil, seorang ayah yang tinggal sendiri di kota, yang merasa tubuhnya makin lemah, padahal hanya perlu mengganti satu jenis sayur untuk kembali hidup lebih kuat. Dan bagi yang merasa terlambat, ingatlah, tubuh kita tidak butuh kesempurnaan, tubuh kita butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan butuh istirahat dari kesalahan pola makan yang lama. Tulis di komentar sekarang juga, apa satu hal yang paling menyentuh hati Bapak Ibu dari video ini? Apa satu perubahan yang akan Anda lakukan malam ini? Saya akan baca satu persatu. Dan saya ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang, siapa saja yang sedang memilih untuk hidup lebih baik di usia emas. Dan saya doakan, setiap langkah kecil yang Anda ambil menjadi langkah menuju tubuh yang lebih sehat, hati yang lebih tenang, dan masa tua yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Saya Raka, dan beliau Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri, jaga isi piring, dan jaga harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi sehat adalah pilihan. Kita pilih yang mana?